Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Minggu lalu, Bupati Bogor mengatakan bahwa ikan neon tetra memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi daerah. Terlebih bila ikan tersebut diekspor di luar negeri, tentu akan menambah cuan bagi negara. Berbicara tentang tetra, termasuk kardinal tetra, ia memang menjadi ikan langganan para pecinta aquascape. Bahkan terkadang mereka yang baru mulai untuk pelihara ikan juga tertarik buat pelihara ikan ini. Tetra terkenal karena bentuk mininya. Karena kecil, memelihara ikan tetra nggak terlalu ribet. Pakai akuarium kecil saja sudah mantap. Ikan tetra, termasuk kardinal tetra, kebanyakan berasal dari Amerika Selatan. Seperti halnya banyak ikan ornamental lain, mereka juga ditangkepin buat akhirnya dijual sebagai ikan hias ke seluruh dunia. Namun, kelamaan penangkapan ini berubah menjadi bencana. Kira-kira apa bencana yang disebabkan oleh penangkapan berlebih dari ikan tetra? Yang kena dampaknya manusia atau alam? Mari kita kupas tuntas secara mendalam ya. Kardinal Tetra dan para penangkapnya yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun 1980-an, industri ikan hias Brazil sedang naik daun. Pas itu, ikan hias memang lagi mulai naik ke permukaan sebagai salah satu hobi yang dipilih oleh banyak orang. Sungai Amazon sendiri punya banyak koleksi ikan yang sangat cantik, baik yang segede motor atau yang sekecil ibu jari kamu. Pesona alamnya yang sangat cantik membuat permintaan pasar akan ikan-ikan asal Amazon menjadi sangat tinggi. Industri akuarium di Brazil, tepatnya di kota Manaus yang berdekatan dengan Sungai Amazon, mulai terbentuk sekitar tahun 1950-an. Walau dunia baru diguncang sama Perang Dunia Kedua beberapa tahun sebelumnya. Namun permintaan besar akan ikan-ikan eksotis khususnya dari daerah Rio Negro memang sangat besar. Industri ini mengalami puncak kejayaan pada tahun 80 hingga 90-an, di mana saat itu permintaan untuk ikan ornamental asal Amazon menjadi sangat besar. Karena industrinya sehat, otomatis banyak orang yang memanfaatkan untuk mencari nafkah. Karena itulah banyak orang mulai mencari nafkah sebagai nelayan ikan hias. Nelayan-nelayan ini gak ngambilin ikan dalam keadaan mati. Pertumbuhan profesi ini makin pesat seiring dengan banyaknya permintaan ikan-ikan asal Amazon untuk dijual sebagai ikan hias. Banyak warga di pinggiran Sungai Amazon ambil bagian sebagai nelayan ikan hias ini. Jumlahnya nggak main-main. Beberapa rumah tangga di pinggiran Amazon ada yang hampir ke seluruh anggota keluarganya mencari nafkah dengan menjadi nelayan ikan hias. Mereka akan menjaga ikan-ikan tersebut agar tetap hidup dan selamat sampai nanti mereka dibawa oleh para pengepul di pelabuhan. Sungai Amazon itu gede banget, mirip kayak laut. Jadi semua proses perdagangan ikan hias bermuara di sebuah pelabuhan. Di mana dari sini ikan-ikan tersebut diangkut ke tangan para pengepul ikan hias yang nantinya bakal dikirim ke seluruh dunia. Pengepul di sana juga modal banget. Mereka punya fasilitas besar dengan puluhan kolam serta akuarium yang mereka gunain untuk mengkarantina ikannya. Jadi ikan-ikan yang ditangkap nggak langsung dijual ke customernya di luar negeri. Para pengepul ini lebih memilih untuk merawat ikannya dulu selama hampir 2 bulan agar ikan ini menjadi sehat dan ukurannya juga bertambah. Nah, walau ada ribuan jenis ikan yang ada di Amazon, tapi yang paling sering ditangkap dan diminati adalah Cardinal Tetra, juga Neon Tetra. Kedua ikan inilah yang menjadi bestseller di mana ada beberapa orang yang memang khusus mencari ikan ini untuk bertahan hidup. Para nelayan ini mencari ikan pakai sampan atau perahu. Lalu mereka memakai senar gede untuk nyerok ikannya ke dalam air. Cardinal Tetra di sana populasinya ada banyak banget. Jadi sekalinya nyerok, para nelayan ini udah bisa dapetin puluhan ekor Cardinal Tetra. Menangkap Cardinal Tetra jadi salah satu kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Karena dari ikan kecil berwarna menarik inilah dapur orang-orang ini bisa ngepul. Cardinal Tetra asal Rio Negro memang terkenal kerennya. Nggak heran kenapa ikan-ikan asal perairan ini digandrungi oleh pecinta ikan hias hampir di seluruh dunia. Nantinya, Cardinal Tetra ini bakal dikirim ke berbagai negara dari Amerika sampai ke Indonesia. Namun, seperti industri lain yang mana pasang surut pasti ada dan kenyataan ini juga menimpa industri ikan hias Manaus yang mulai menyusut di akhir tahun 2000-an. Kenapa itu bisa terjadi? Apa dampaknya buat para warga yang bergantung kepada industri ini? Runtuhnya industri ikan hias Manaus. Industri ikan hias Manaus mulai merasakan kemarau di tahun 2008. Permintaan besar yang 2 dekade lalu ngebuat para pengusaha jadi banjir orderan. Sekarang udah nggak ada lagi.
Tapi industri ini terbilang masih bisa bertahan karena pada tahun tersebut mereka masih bisa menjual 22 juta ekor ikan per tahunnya. Sedihnya, beberapa tahun ke belakang, Manaus cuma bisa ngejual sekitar 5 juta ekor ikan per tahunnya. Penurunan ini jelas bisa berdampak sangat buruk, terutama kepada nasib para nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada ikan-ikan ornamental tersebut. Banyak orang yang mesti kehilangan pekerjaannya karena industri tempat mereka mengadu nasib mengalami penurunan yang luar biasa tajam. Beberapa dari nelayan yang dulu mencari ikan sekarang mesti mencari profesi lain untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Keluarga yang tadinya menjalani profesi sebagai penangkap ikan, jumlahnya bisa 15 hingga 20 keluarga. Namun, kini hanya 2 keluarga yang masih aktif menangkap ikan-ikan hias, utamanya Cardinal tetra. Banyak nelayan yang banting setir menjadi nelayan ikan konsumsi, karena industrinya jelas lebih bertahan ketimbang ikan hias yang saat ini mengalami pergolakan. Beberapa ada juga yang memilih hidup di kota yang untuk mengadu nasib, meninggalkan desa dan profesi lamanya sebagai pencari ikan. Ada juga yang menjalani pekerjaan ilegal dengan membunuh satwa-satwa liar di dalam hutan untuk dijual ke kota. Industri ikan hias Manaus mengalami surut yang begitu buruk, hingga yang tersisa hanyalah sebuah kenangan manis. Tapi apa sebabnya? Sampai industri yang dulunya sangat percaya ini mengalami keterpurukan. Yang menyebabkan industri ini ambrol bukanlah sebuah kasus yang umumnya seperti kasus kelangkaan ikan yang biasa terjadi. Biasanya sebuah industri ikan hias yang bertumbuh kepada ikan tangkapan alam akan ambruk saat ikan-ikan tersebut udah nggak ada lagi atau nggak bisa ditemuin di alam bebasnya. Di Manaus, hal itu bukanlah biang keladinya. Populasi Cardinal tetra di Rio Negro sangat sustainable, artinya populasi mereka masih akan terus aman karena terus bertumbuh dan bertumbuh. Walau diambil sebanyak apapun, alam Amazon tetap menjaga populasi ikan ini agar tetap lestari. Karena walau nggak diambilin, ikan-ikan ini bakal mengalami genosida massal ketika musim panas tiba. Banyak lahan basah di dalam hutan Amazon menjadi kering. Jadi secara natural, alam memang akan membunuh ikan-ikan ini setiap tahunnya. Nggak peduli mereka diambil sama orang atau tidak. Jadi faktor mengapa industri ikan hias Manaus pilot bukanlah dari stok ikan di alam. Stok ikan di alam sangat banyak, sedangkan sumber daya manusia untuk mencarinya juga ada. Nggak ada gangguan yang secara nalar bisa membuat industri ini ambruk. Tapi nyatanya, mereka sulit menjual ikan ini sebanyak dulu lagi. Salah satu faktor utama keruntuhan industri ini adalah berhasilnya Cardinal tetra dibudidayakan di berbagai negara. Salah satu pelanggan utama industri ikan hias Manaus adalah sebuah farm ikan terbesar di Amerika Serikat, yaitu Seacrest Farm yang berlokasi di Florida. Farm ini menyuplai banyak sekali ikan ke hampir seluruh penjuru ke Amerika Serikat. Mereka juga punya pelanggan dari Eropa dan Afrika. Jadi farm ini selalu butuh stok ikan untuk menjalankan bisnis mereka. Sebaliknya, di Manaus penangkapan ikan di alam liar selalu berjalan secara musiman. Persoalan ini juga yang sering dihadapi oleh para pedagang cana yang kadang kesulitan mendapat pasokan ikan karena nggak ada ikan yang masuk ke Indonesia. Kasus seperti ini juga menjadi sebuah hambatan buat Seacrest Farm dalam menjalankan bisnisnya, karena pelanggan mereka sangat butuh pasokan ikan yang rutin. Jika nggak ada yang jelas, roda industri mereka nggak akan bergerak, yang artinya omset mereka juga jauh berkurang. Namanya bisnis, cuan adalah nomor satu. Jadi mereka memutar otak untuk mencari cara agar tetap bisa menyediakan stok ikan di saat pasokan dari Manaus lagi nggak ada. Karena itulah mereka mulai mencoba untuk membudidayakan Cardinal tetra secara mandiri. Sistem ekonomi nggak kenal sama paham menunggu. Maka dari itu, mulai banyak pengusaha ikan hias yang tadinya memasok modal dari Manaus. Ini lebih memilih untuk memproduksi ikannya secara mandiri. Nah, Manaus juga punya reputasi yang sedikit buruk dalam riwayatnya sebagai pemasok ikan hias ornamental ke seluruh dunia. Para customer pasti meminta ikan dengan kualitas yang bagus buat dijual ke pasaran. Kalau ikan yang mereka dapat jelek, jelas itu jadi kerugian. Bisnis ikan hias nggak kayak bisnis lain yang mengandalkan garansi. Karena ikan bukan mesin yang bisa diservis pas dia mati. Kalau ikan mati, artinya modal si pengusaha ya hilang beserta nyawa ikannya. Jadi kalau ikan yang dipasok kualitasnya nggak benar, ya pasti banyak pengusaha yang pengen hal itu nggak terjadi. Opsinya, ya dengan produksi ikannya sendiri. Menurut pemilik Seacrest Farm, permintaan besar pasar Amerika Serikat sendiri yang membuat dia berinisiasi untuk membudidayakan ikan Cardinal tetra. Karena kalau pihaknya nggak bisa memenuhi pasar dalam beberapa minggu saja, potensi ekonominya jelas bakal turun.
Ditambah lagi para pedagang tangan kedua dan para customer setianya juga sering ngomel. Mereka cuma pengen ada pasokan ikan ke toko dan rumah mereka. Untuk itu, pihak Segrest Farm mulai mencari cara gimana bisa ngebudidayain ikan Cardinal Tetra di Amerika Serikat. Mereka mencari ilmu dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kalau farm terbesar di Amerika Serikat saja nyari ilmunya ke sini, berarti dunia sudah mengakui kalau breeder asal Indonesia emang top chair. Mereka mencari indukan Cardinal Tetra juga dari Indonesia. Setelah itu mereka baru belajar untuk membudidayakan ikan ini sendiri. Secret Farm akhirnya bisa membudidayakan ikan Cardinal Tetra, di mana mereka menempatkan ikan ini dalam puluhan bak besar yang berisi ratusan ikan Cardinal Tetra. Karena ikan Cardinal Tetra udah bisa dibudidayakan di negara-negara yang tadinya jadi pelanggan, akhirnya nggak ada lagi permintaan ke Manaus. Karena selain udah nggak diperlukan, mencari ribuan ikan dalam beberapa minggu serta mengirimnya ke luar negeri juga udah nggak sebanding dengan harga ikannya dan usahanya sendiri. Jadi perlahan-lahan eksistensi perdagangan ikan hias asal Manaus menjadi semakin dilupakan dan suram. Selain itu, banyaknya pemain besar yang nggak lagi memilih berbisnis ikan juga menjadi pukulan telak bagi industri ikan hias Manaus. Soalnya udah nggak ada lagi farm besar yang mampu mendistribusikan ikan dalam kuota yang banyak. Secara infrastruktur, industri ini udah nggak sebagus dulu. Beberapa farm besar masih bertahan di Manaus. Mereka adalah Prestige Aquarium dan Amazon Live Fish. Menurut para pelaku usaha ini, faktor lain yang membuat mereka jadi susah jualan adalah ongkos pengiriman. Banyak customer dari luar negeri yang nggak jadi beli bukan dari harga ikan yang mahal atau stok yang terbatas, melainkan karena ongkos pengiriman yang sangat mahal. Manaus bukanlah kota yang terletak di pusat kota Brasil. Jadi ikan-ikan yang akan dikirim ke luar negeri mesti jalan dulu ke Sao Paulo, di mana progresnya memakan waktu 1 hari. Lalu ikan-ikan ini bakal dikirim ke negara tempat tujuannya yang biasa memakan waktu paling cepat 2 hari. Jadi butuh 3 hari buat ikan-ikan asal Manaus bisa sampai ke tempat tujuannya. Di sisi lain, negara yang kebetulan juga dialiri oleh sungai Amazon yaitu Kolombia juga punya industri ikan hias yang bagus. Kolombia berani memasang harga yang lebih murah ketimbang Manaus atas harga setiap ikannya. Ditambah ongkos pengiriman dari Kolombia ke berbagai negara juga lebih murah karena ikan-ikan gak perlu menempuh jarak jauh sampai ke bandara. Karena hal ini, banyak customer yang tadinya ngambil ke Manaus, sekarang malah ngambil ke pedagang asal Kolombia. Karena balik lagi, kalau lagi berbisnis, ngelihat harga lebih murah tapi kualitasnya sama, ya jelas itu yang bakal dipilih. Memang kejatuhan industri ikan hias Manaus bukanlah disebabkan oleh faktor saja. Maka banyak faktor yang membuat ikan-ikan asal Manaus bukan lagi ikan yang dicari oleh dunia. Kesimpulan, kejadian ini bisa saja terjadi di berbagai negara atau daerah lain yang menjadikan ikan hias sebagai pemasokan utamanya. Nah, termasuk Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP punya target di mana Indonesia bisa menjadi penghasil ikan hias terbesar di dunia. Belajar dari Manaus, hal itu bisa dilakuin tapi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Utamanya adalah infrastruktur dan edukasi. Tanpa infrastruktur, jelas Indonesia pasti akan kesulitan memenuhi permintaan pasar yang biasa dibarengi dengan kuota yang besar. Kalau kita nggak bisa memenuhi kuota target tersebut, customer pasti lebih memilih ngorder ikan dari negara lain seperti Singapura dan Jepang yang juga punya industri ikan hias yang besar. Kedua adalah edukasi. Edukasi ini berguna untuk menyadarkan sumber daya manusia milik Indonesia untuk senantiasa bisa menghasilkan produk ikan hias yang berkualitas. Untuk itu, edukasi berupa cara budidaya yang baik bisa menjadi sesuatu yang harus disebar ke berbagai pelaku industri, guna untuk memperbaiki kualitas yang ada saat ini. Kalau itu semua bisa tercapai, niscaya industri ikan hias Indonesia bisa merajai raja dunia. Nah, kalau itu kejadian, bakal banyak orang yang terbantu karena setiap industri yang menghasilkan pasti membutuhkan tumpuan orang-orang yang berperan sesuai porsinya. Mulai dari nelayan sampai importir. Semua bisa ketiban rezeki. Nikmat Tuhan yang paling indah kan rezeki dan kesehatan. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.